Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester kali ini, saya akan membawakan materi kuliah dengan judul mikrobiologi klinik. Sebelum kita memulai pertemuan kita yang pertama, saya akan share terlebih dahulu mengenai kontrak perkuliahannya. Jadi mikrobiologi klinik ini ada 2 SKS, masing-masing satu SKS-nya itu ada 50 menit. Jadi untuk 2 SKS itu totalnya adalah 100 menit. Nah, untuk dosen pengampunya itu ada 2, saya Ainun Masfufa bersama dengan Dr. Hewan Dwi Aprilia MSI. Total jumlah tatap muka yang ada pada semester ini adalah 14 tatap muka. Nah, ini terbagi menjadi 7 tatap muka dengan saya dan 7 tatap muka sisanya dengan Dwi Aprilia. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan, yang pertama adalah materi pendahuluan. Nah, di materi pendahuluan ini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah terkait sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi, kemudian yang kedua terkait ruang lingkup mikrobiologi, yang ketiga pengertian mikroba itu apa, kemudian penggolongan mikroba itu apa saja, dan yang terakhir adalah keterkaitan mikrobiologi dalam ilmu kefarmasian. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, untuk materi kedua, kita masuk ke materi tentang bakteri. Jadi di situ nanti kita bisa tahu apa itu sel prokaryotik, kemudian sel eukaryotik, morfologi struktur dari bakteri itu bagaimana, kemudian dinding sel bakteri itu bagaimana, menjadi apa membedakan bakteri itu menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kemudian proses reproduksi bakteri itu bagaimana, pertumbuhannya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, cara mengukur pertumbuhan bakteri itu akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Nah, materi kedua ini cukup padat ya, jadi sepertinya untuk pembahasan materi kedua ini nanti akan kita bahas di pertemuan kita yang pertama ini, supaya pada pertemuan selanjutnya materi kedua itu tidak terlalu panjang atau tidak terlalu padat. Nah, pertemuan ketiga itu akan kita bahas mengenai infeksi pada bakteri, kemudian bakteri-bakteri penyebab penyakit, dan penata laksanaan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, selanjutnya ada pertemuan dengan Bu Dwi Aprilia, dan setelah UTS baru nanti akan bertemu dengan saya lagi. Ya, di sini kita akan lanjut pembahasan mengenai jamur ya. Kita akan bahas ruang lingkup jamur itu apa aja, morfologi jamur, perkembangbiakannya, sampai ke klasifikasi jamur kamir. Nah, selanjutnya pada pertemuan dengan saya, ini ada tatap muka ke-9 ya. Dan ini akan membahas tentang virus. Di situ ada pengertian virus, struktur dan identifikasi virus, dan klasifikasi virus. Nah, kemudian selanjutnya itu akan kita bahas mengenai cemaran mikrobiologi pada obat, makanan, kosmetik, dan lingkungan. Ya. Nah, setelah itu kita akan bahas lagi terkait dengan penggunaan mikroorganisme dalam bidang kefarmasian, entah itu untuk produksi obat, vitamin, ya, kemudian antibiotik dan macam-macamnya. Nah, itu adalah materi terakhir yang akan saya bawakan pada kuliah mikrobiologi klinik. Nah, untuk penilaiannya seperti ini ya. Jadi ada diambil dari nilai UAS 20%, UTS 20%, kemudian ada SGD 30%, resum 15%, dan kuis 15%. Nah, sepertinya PJMK sudah masuk terlebih dahulu ya sebelumnya menjelaskan tentang kontrak ini. Saya hanya menambah sedikit saja ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi pertama, yaitu materi pendahuluan.
Nah, sebelum kita masuk ke materi pendahuluan, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari mikrobiologi ya. Jadi pengertian mikrobiologi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani tersusun atas 3 suku kata, yaitu mikros, bios, dan logos. Mikros itu artinya kecil, bios itu artinya hidup, dan logos artinya ilmu. Jadi mikrobiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang kecil ya. Kenapa kok disebut kecil? Karena tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi untuk melihatnya harus dibantu dengan bantuan alat yang disebut sebagai mikroskop. Jadi secara harfiah kepanjangan dari atau pengertian dari mikrobiologi adalah suatu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme, yaitu organisme hidup yang ukurannya terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata biasa. Nah, makhluk hidup yang ukurannya kecil itu kita disebut sebagai mikroba. Nah, dalam mikrobiologi ini objek kajiannya itu adalah benda-benda atau makhluk hidup yang kecil ya. Jadi seperti apa? Ada bakteri, ada fungi, ada alga mikroskopik, ada protozoa, golongan archaebacteria dan juga virus ya. Nah, mikrobiologi ini merupakan salah satu cabang dari ilmu biologi. Nah, yang khusus mempelajari tentang makhluk hidup yang bentuknya sangat kecil. Untuk melihatnya harus dibantu dengan bantuan mikroskop. Nah, terkait dengan ruang lingkup dari ilmu mikrobiologi itu ruang lingkupnya banyak sekali ya. Jadi di dalam mikrobiologi itu akan kita bahas makhluk hidup yang bentuknya sangat kecil. Mulai dari virus. Nah, ilmu yang mempelajari virus disebut sebagai virologi. Kemudian selain virus kita juga akan belajar tentang bakteri. Nah, ilmu yang mempelajari tentang bakteri disebut bakteriologi. Kemudian ada juga jamur. Ya, ilmu yang mempelajari tentang jamur disebut sebagai mikologi. Dan ada juga yang disebut sebagai parasitologi. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit, ya, makhluk hidup yang sifatnya menggugurkan. Nah, dalam hal ini yang kita bahas adalah makhluk hidup yang menggugurkan manusia. Nah, selanjutnya ada imunologi. Imunologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh, ya. Nah, kenapa kok imunologi ini kita bahas dalam pelajaran mikrobiologi? Karena semua makhluk kecil ini berpengaruh terhadap sistem imun tubuh manusia. Oleh sebab itu, ketika kita bahas mikrobiologi, kita nggak akan bahas hanya virus, bakteri, jamur, dan parasit saja, tetapi kita bahas juga ilmu yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita juga. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan mikrobiologi, sekarang akan kita bahas terlebih dahulu mengenai sejarah dari mikrobiologi. Jadi sejarah mikrobiologi ini dimulai ketika salah satu penemu yang namanya Anthony van Leeuwenhoek itu menemukan mikroskop. Ya, bentuk mikroskopnya seperti gambar ini. Nah, ini adalah mikroskop sederhana yang pada saat itu ditemukan. Nah, mikroskop inilah yang pertama kali menemukan atau yang pertama kali memperkenalkan ada makhluk-makhluk yang sangat kecil sekali yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang biasa. Nah, adanya penemu Anthony van Leeuwenhoek ini merupakan bapak mikrobiologi pertama yang menemukan tentang mikroskop. Nah, setelah mikroskop ini ditemukan, barulah peneliti-peneliti lain itu mencari mikroba-mikroba yang lain yang berpengaruh terhadap makhluk hidup, entah itu hewan, manusia, ataupun tumbuhan. Nah, dilanjut kemudian itu ada Bapak Edward Jenner. Jadi, Bapak Edward Jenner ini merupakan orang pertama yang menyusun terkait konsep vaksinasi infeksi cacar sapi. Karena penyakit cacar sapi atau cowpox pada saat itu sangat merasakan petani-petani yang ada di
luar sana ya. Sehingga peneliti ini meneliti ya kira-kira sapi ini mati karena apa. Dan Bapak Edward Jenner inilah yang berhasil menciptakan vaksinasi untuk infeksi cacar sapi atau cowpox ini. Nah, selanjutnya ada Bapak Ignaz Semmelweis. Nah, Bapak Ignaz inilah yang menjelaskan ya atau mempostulatkan bahwa dengan cuci tangan itu bisa menghentikan penyebaran kuman ya. Nah, adanya penemuan Bapak Ignaz inilah yang digunakan sampai sekarang bahwa pentingnya cuci tangan untuk mengurangi penyebaran infeksi penyakit. Nah, dilanjut adalah pada tahun 1861 itu oleh Bapak Louis Pasteur. Nah, Bapak Louis Pasteur ini yang berhasil mematahkan postulat ya, generasio spontanea. Pada waktu pendidikan dasar dulu sekitar SMP kelas 1 pada pelajaran biologi sudah pernah dijelaskan ya bahwa ada yang namanya peneliti, namanya itu Bapak Aristoteles. Nah, Bapak Aristoteles ini mengemukakan pendapatnya bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, pada saat itu Bapak Aristoteles itu melihat atau mengamati bahwa di got itu ada seekor katak. Nah, Bapak itu menyebutkan bahwa katak atau benda yang ada di sekitar got itu berasal dari got ya. Nah, karena adanya pendapat dari Bapak Aristoteles itulah pada saat itu muncullah hipotesis bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1861 postulat itu ditumbangkan oleh Bapak Louis Pasteur bahwa makhluk hidup itu sebenarnya tidak berasal dari benda mati. Makhluk hidup itu berasal dari 3 kemungkinan, yaitu omne ovum ex ovo, omne vivum ex vivo, atau omne ovum ex vivo. Bahwa makhluk hidup berasal dari telur, atau telur berasal dari makhluk hidup, atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, postulat itulah yang berhasil menumbangkan teori abiogenesisnya Bapak Aristoteles. Ya. Selain berhasil menumbangkan teori abiogenesis yang dihasilkan atau yang dipostulatkan oleh Bapak Aristoteles, nah Louis Pasteur ini juga merupakan bapak mikrobiologi pertama. Karena apa? Karena Bapak Louis Pasteur ini berhasil memperlihatkan mikroba sebagai penyebab fermentasi. Jadi pada saat itu Bapak Louis Pasteur ini berhasil mengkonversi atau mengubah gula menjadi alkohol pada bir dan wine. Kenapa bir dan wine pada saat itu penting sekali diteliti oleh orang-orang di luar negeri sana karena kondisi di luar sana itu sangat dingin. Nah, sudah menjadi tradisi atau kebiasaan mereka untuk menghangatkan badan dengan cara meminum bir dan wine. Oleh sebab itu, para peneliti pada saat itu mencoba membuat minuman yang dapat digunakan untuk menghangatkan badan mereka ketika kondisi atau sedang cuaca dingin. Nah, jadi asal muasalnya Pak Louis Pasteur itu pertama itu menemukan racun pada makanan. Jadi pada saat itu ada semacam wabah. Nah, ketika ada wabah itu, Bapak Louis Pasteur itu mencari tahu kira-kira apa sih penyebabnya. Nah, ternyata diketahui bahwa satu desa tersebut itu terjadi keracunan makanan. Nah, kemudian Bapak Louis Pasteur itu mengambil sampel pada makanan dan diamati. Ternyata di makanan yang dimakan bersama oleh orang-orang dalam satu desa itu terdapat mikroba yang dapat membusukkan makanan. Nah, mikroba yang dapat membusukkan makanan inilah yang akhirnya dijadikan atau disimpulkan bahwa inilah yang menjadi racun sehingga terjadi wabah di satu desa tersebut. Nah, selain itu, selanjutnya barulah setelah itu Bapak Louis Pasteur itu juga
akhirnya melakukan penelitian, kemudian menggunakan beberapa bakteri sehingga bisa memproduksi alkohol. Nah, alkohol-alkohol inilah akhirnya yang dijadikan dasar orang Barat untuk membuat minuman wine atau semacamnya untuk digunakan untuk menghangatkan tubuh mereka. Nah, selain bisa menghasilkan alkohol ya dalam bentuk wine, ternyata bakteri itu juga bisa menghasilkan asam asetat. Nah, asam asetat ini bisa juga ditemukan di vinegar atau cuka yang biasa kita gunakan dalam makanan. Nah, selain disebut sebagai bapak mikrobiologi, Pasteur juga mendemonstrasikan terkait dengan pembusukan minuman oleh bakteri. Nah, sehingga prosesnya itu dapat dicegah. Dengan cara apa? Dengan cara pemanasan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, tetapi dilakukan dalam waktu yang berulang-ulang. Nah, biasanya penggunaan metode sterilisasi pasteurisasi ini digunakan untuk makanan atau minuman yang tidak tahan terhadap suhu yang panas. Jadi ketika diberi suhu yang panas, makanan atau minuman itu akan rusak. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah seperti susu atau minuman-minuman berkaleng ketika diberi pemanasan yang tinggi, otomatis akan merusak protein yang ada pada susu. Oleh sebab itulah proses pasteurisasi ini dilakukan. Nah, selanjutnya pada tahun 1867 itu ada Bapak Joseph Lister. Nah, ini merupakan peneliti yang mempraktekkan antiseptik pada proses pembedahan. Nah, kemudian pada 1876 itu ada yang namanya Bapak Robert Koch. Ya, Bapak Robert Koch ini merupakan peneliti pertama yang mempostulatkan tentang germ teori atau yang biasa kita kenal sebagai teori kuman atau teori tentang penyakit. Ya, nah, Bapak Robert Koch ini juga yang berhasil menumbuhkan bakteri pada medium agar padat. Ya, jadi bakteri itu selain bisa tumbuh di host seperti hewan, manusia, dan tumbuhan, juga bisa dibiarkan di laboratorium. Dengan cara apa? Dibiarkan di media tanam, di dalam media agar. Ya. Nah, ini adalah isi dari postulat Robert Koch ya, yang merupakan teorinya disebut sebagai germ teori kuman atau teori penyakit. Jadi Bapak Robert Koch ini melakukan penelitian terhadap tikus ya. Jadi tikus yang sakit dan mati sama Bapak Robert Koch itu diambil darahnya. Ya, diambil darahnya, kemudian sampelnya itu ditanam di media agar padat. Nah, setelah diinkubasi selama 24 jam, keesokan harinya dilihat ternyata di media agar padat itu tumbuh koloni-koloni, ya. Bulatan-bulatan ini disebut sebagai koloni-koloni, ya. Kalau ada koloni di media agar ini berarti ada pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian dari koloni ini diambil, diamati di bawah mikroskop, ya. Diamati di bawah mikroskop menunjukkan morfologi bakteri yang bentuknya seperti ini. Ini bentuknya oval, berwarna merah. Nah, kemudian dari isolat bakteri yang sudah diisolasi ini disuntikan kembali kepada tikus yang sehat, ya, tikus kedua yang sehat. Nah, kemudian setelah beberapa hari ternyata tikusnya itu menjadi sakit. Gejala sakitnya itu sama dengan gejala sakit pada tikus yang pertama. Nah, lama-kelamaan tikusnya ini juga sakit dan akhirnya mati. Nah, ketika sakit, sampel darahnya itu diambil, kemudian diinokulasikan ke media agar padat, diinkubasi selama 24 jam, kemudian diamati. Ternyata bentuk koloni atau morfologi koloni yang tumbuh pada media agar padat ini bentuknya itu sama dengan bentuk koloni pada media agar padat yang ini, yang di atas ini. Ya. Dari bentuk koloninya sudah sama. Kemudian setelah dia
dari isolat ini yang ditumbuhkan kemudian diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Nah, ternyata hasil dari morfologi mikroskopiknya juga memiliki bentukan yang sama dengan mikroba yang ada pada hewan yang pertama ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang menyebabkan sakit pada tikus kedua ini, tikus yang awalnya sehat itu berasal dari bakteri yang disuntikan pada tikus yang pertama yang sudah mati ini. Nah, inilah asal-usul dari postulat germ teori. Selanjutnya ini ada yang namanya Bapak Paul Ehrlich tahun 1882. Nah, Bapak Paul Ehrlich ini mengembangkan tentang proses pewarnaan tahan asam. Jadi bakteri itu bentuknya sangat kecil sekali dan warnanya itu cenderung tidak berwarna atau transparan. Nah, ketika melihat di bawah mikroskop, kita itu akan merasa kesulitan. Karena apa? Karena warnanya itu transparan, tidak berwarna, transparan. Oleh sebab itu, para peneliti pada saat itu mencari cara supaya mikroba yang diamati di bawah mikroskop itu lebih mudah untuk diamatinya. Sehingga terbentuklah proses pewarnaan mikroba. Proses pewarnaan itu tujuannya adalah untuk memberi warna sel mikroba ya, untuk memberi warna selnya sehingga ketika diamati di bawah mikroskop itu akan memudahkan sehingga bisa kelihatan bentuknya. Oh, ternyata bakteri ini bentuknya bulat. Oh, ternyata bakteri bentuknya batang. Oh, ternyata bakteri bentuknya spiral ya. Kemudian pada tahun 1884 itu ada Bapak Christian Gram. Nah, Bapak Christian Gram inilah yang juga mengembangkan tentang proses pewarnaan gram. Nah, proses pewarnaan gram ini untuk membedakan yang mana termasuk bakteri gram positif, yang mana yang termasuk bakteri gram negatif. Oh, ternyata bakteri A ketika diberi warna menunjukkan warna biru. Nah, kalau warna biru berarti dia merupakan bakteri gram positif. Oh, sedangkan bakteri B ketika diwarnai itu menunjukkan warna merah. Kalau warnanya merah berarti dia merupakan bakteri gram negatif seperti itu. Nah, ini teori pewarnaan ini dikembangkan oleh Bapak Christian Gram. Nah, kemudian pada tahun 1885 ini Bapak Louis Pasteur, Bapak mikrobiologi kita itu juga berhasil menghasilkan vaksin rabies yang pertama. Nah, kemudian tahun 1887 ini mulai berkembang terkait dengan pertumbuhan mikroba. Jadi 1887 ini ditemukan adanya Petri dish atau cawan Petri. Cawan Petri itu merupakan cawan gelas yang biasanya digunakan untuk membiakkan mikroba. Ya, jadi di situ nanti dituang agar, nah nanti bakterinya itu diinokulasikan di atas agar yang sudah padat di dalam cawan Petri itu tadi. Nah, kemudian 1892 itu ditemukan virus ya oleh Bapak Dimitri. Jadi Bapak Dimitri inilah yang menemukan tentang virus untuk yang pertama kalinya. Kemudian 1899 menemukan bahwa ternyata virus ini membutuhkan sel untuk reproduksinya. Jadi kalau bakteri itu kita bisa biarkan di media agar di laboratorium ya, tidak memerlukan makhluk hidup sesungguhnya itu bakteri bisa hidup, tapi berbeda halnya dengan virus. Nah, virus itu memerlukan makhluk hidup ya, ya benar-benar makhluk hidup untuk bisa tumbuh ya, untuk bisa bereproduksi. Nah, kemudian pada tahun 1900 ditemukan bahwa ternyata nyamuk itu bisa menjadi vektor ya untuk terjadinya suatu penyakit. Nah, pada saat itu lagi terdapat demam kuningnya. Ditemukan bahwa ternyata nyamuk itu merupakan vektor agen dari infeksi penyakit demam kuning atau yellow fever pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1910 Paul Ehrlich ini menemukan tentang
pengobatan untuk sifilis ya. Kemudian tahun 1928, nah Bapak Alexander Fleming ini menemukan tentang penisilin ya, tentang antibiotik penisilin. Kemudian pada tahun 1977, nah ini sudah lebih berkembang lagi. Nah, di sini ditemukan terkait metode untuk sequencing DNA. Jadi DNA itu diuraikan, dilihat susunan atau urutannya. Nah, oleh siapa? Oleh dua orang ini ya, W. Gilbert sama F. Sanger. Kemudian tahun 1983, Bapak Karimulis ini menemukan tentang PCR ya, polymerase chain reaction. Jadi jumlah bakteri atau virus yang dijadikan sampel itu pasti jumlahnya sedikit. Nah, supaya hasilnya itu lebih akurat, maka dilipat gandakan. Caranya dengan apa? Dengan menggunakan PCR ini, polymerase chain reaction ya. Kemudian tahun 1995 ini berhasil melakukan sequencing genom mikroba yang pertama. Terhadap apa? Terhadap bakteri Haemophilus influenza ya pada tahun 1995. Jadi DNA atau genom dari bakteri Haemophilus influenza ini sudah berhasil di-sequencing, diuraikan. Jadi DNA ini mengandung basa-basa apa saja, ya basa nitokin apa saja. Nah, ini sudah berhasil diuraikan, di-sequencing ya pada tahun 1995. Nah, ini adalah ringkasan-ringkasan penemu atau sejarawan yang berkontribusi di dalam beberapa penemuan ini. Jadi yang menemukan yang terkait dengan mikroskop itu apa? Ada Bapak Anthony, dia penemu mikroskop, kemudian ada Paul Ehrlich terkait pewarnaan asam, ada Christian Gram terkait pewarnaan garam ya, pewarnaan gram. Nah, kemudian terkait dengan kultur metode ya, dengan metode kultur penanaman mikroba, ada Bapak Robert Koch terkait dengan penemuan media agar ya, media padat ya. Kemudian ada R.C. Petri, penemu dari cawan Petri. Kemudian yang terlibat dalam germ teori ya, teori penyakit atau teori kuman itu ada Louis Pasteur ya, yang mengatakan kalau kuman penyebab pembusuk makanan ya. Kemudian ada Joseph Lister menemukan antiseptik pada pembedahan, dan ada Bapak Robert Koch yang menemukan germ teori yang dikenal sebagai postulat Koch sampai dengan saat ini. Kemudian yang terlibat terhadap defense ya, terhadap pencegahan terhadap kontrol mikroba, ada Edward Jenner terkait dengan vaksinasi cacat sapi, kemudian ada Ignaz Semmelweis yang mempostulatkan bahwa cuci tangan itu dapat menghambat penyebaran kuman penyakit. Kemudian ada antiseptik pembedahan, itu oleh Bapak Joseph Lister, kemudian Louis Pasteur terkait vaksinasi rabies, kemudian ada Walter Reed terkait nyamuk yang berfungsi sebagai vektor dari yellow fever pada saat itu, kemudian ada Paul Ehrlich yang menemukan tentang pengobatan sifilis, dan Bapak Alexander Fleming yang menemukan tentang penicillin. Kemudian yang terlibat dengan virologi siapa saja? Jadi ada Bapak Dimitri sama ada Martinus. Kemudian yang terkait dengan molekular method, tadi yang berhasil men-sequencing DNA ada W. Gilbert dan F. Sanger, kemudian Karimulis yang menemukan tentang PCR, dan ada TIGR ini yang berhasil men-sequencing DNA dari bakteri Haemophilus influenza. Nah, ini adalah tahap-tahap perkembangan dari mikrobiologi terbagi menjadi 4 ya. Jadi ada tahap kegelapan di mana pada saat ini belum ada mikroskop. Pada saat ini abiogenesis masih dipercaya bahwa makhluk hidup itu terjadi secara spontan dari benda mati. Nah, kemudian tahap setelah menemukan mikroskop itu disebut sebagai periode kemasan. Jadi pada saat itu sudah ada penemuan bakteri, penemuan vaksin, penemuan media, tapi mikroskopnya pada saat itu memang masih sederhana. Nah, kemudian dilanjut dengan tahap perkembangan mikrobiologi ya. Di situ sudah ada penemuan mikroskop elektron ya, kemudian ada pengembangan imunologi, kemudian ada diagnosis penyakit dengan reaksi antigen dan antibodi ya. Dilanjut dengan tahap biomolekuler ya.
ada penemuan DNA, kemudian ada identifikasi yang lebih sensitif dan spesifik. Contohnya adalah apa? Terkait dengan Mycobacterium leprae. Ya. Jadi ini adalah tahap-tahap perkembangan mikrobiologi, bahwa pada saat itu mikrobiologi itu terbagi menjadi, sebelum ditemukannya penemu-penemu oleh para ilmuwan tadi, pada saat itu terbagi menjadi 4 tahapan ini ya. Nah, ternyata periode keemasan itu menjawab 4 masalah pokok yang timbul pada saat zaman prasejarah ya. Jadi pada saat itu masih jadi pertanyaan, masalah penggolongan mikroba itu sebenarnya apa saja sih gitu golongannya. Nah, periode keemasan sudah bisa menjawab kalau mikroba itu terbagi menjadi bakteri, virus, fungi, parasit dan sebagainya. Nah, karena apa ini bisa ditemukan? Karena adanya mikroskop ini ya. Kemudian asal-usul jasad mikroba pada saat itu masih dipertanyakan apakah benar kalau mikroba itu asal-usulnya itu berasal dari benda mati seperti itu ya, bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Ternyata Bapak Louis Pasteur itu berhasil menumbangkan teori abiogenesis. Dia mencetuskan teori biogenesis yang menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati hidup yang sebelumnya. Kemudian terkait dengan peranan jasad mikroba pada proses fermentasi anggur ya. Ternyata mikroba itu bisa membantu proses fermentasi anggur. Kemudian yang keempat, peranan jasad mikroba penyebab penyakit. Ya, ternyata mikroba itu juga dapat menyebabkan penyakit. Nah, ini dijelaskan oleh postulat Koch terkait dengan germ teori yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian ternyata mikroba ya itu tidak semuanya menggugihkan ya. Jadi ada beberapa mikroba ya banyak yang sifatnya itu malah menguntungkan ya untuk kehidupan. Misalnya di sini dalam bidang industri, entah itu industri kimia, farmasi, obat-obatan, makanan dan minuman ya. Contohnya apa kalau pada makanan dan minuman? Contohnya adalah proses pembuatan alkohol. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ini merupakan salah satu jamur ya dari golongan kamir atau yeast. Nah, kemudian terkait dengan pertanian, itu contohnya apa? Pupuk dari konsorsium mikroba. Konsorsium itu adalah campuran dari beberapa mikroba. Di situ ada bakteri, di situ ada jamur ya, itu dijadikan dijadikan pupuk untuk menumbuhkan tanaman. Kemudian untuk kesenjataan atau senjata biologi ya. Jadi pada saat dulu itu antraks, demam berdarah atau tifus itu bisa dijadikan senjata biologi untuk membunuh lawan. Nah, mikroba ya itu juga bisa menghasilkan antibiotik. Jadi ini adalah macam-macam mikroba yang bisa menghasilkan antibiotik. Misalnya tetrasiklin ini ternyata bisa diproduksi oleh Streptomyces aureofaciens. Kemudian penisilin itu bisa dihasilkan oleh jamur Penicillium. Kemudian basitrasin ternyata bisa dihasilkan oleh bakteri Bacillus. Ya, kemudian karbomisin ternyata dihasilkan oleh S. halsteadi ya dan seterusnya. Ternyata bakteri itu tidak hanya menggugihkan ya, ternyata ada beberapa bakteri dan juga jamur itu bisa menguntungkan. Nah, bakteri atau jamur itu bisa menghasilkan antibiotik. Nah, selain antibiotik, ternyata bisa juga menghasilkan vitamin. Seperti apa? Seperti vitamin riboflavin yang dihasilkan oleh Eremoptysium asbi ya. Kemudian ada vitamin B12 dihasilkan oleh Pseudomonas. Kemudian ada vitamin C yang dihasilkan oleh Gluconobacter ya dan sebagainya. Selain vitamin itu ternyata juga bisa menghasilkan steroid ya, kemudian ada insulin dan juga vaksin. Nah, terkait dengan bidang-bidang kesehatan atau kedokteran, ternyata bakteri ini sifatnya adalah
patogen. Yang dibahas di sini adalah bakteri yang sifatnya patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang bisa menyebabkan penyakit. Ya, jadi di bidang kedokteran itu akan dipelajari tentang bakteri-bakteri patogen yang bisa menghasilkan penyakit. Contohnya apa? Salmonella typhi yang bisa menyebabkan penyakit tikus. Ya, kemudian ada Clostridium tetani yang bisa menyebabkan tetanus, ya, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira manfaat apa sih yang diperoleh setelah mempelajari mikrobiologi? Nah, jadi jawabannya nanti kalian bisa cari sendiri, kalian bisa ringkas sendiri ya. Jadi manfaat dari yang kalian peroleh setelah mempelajari mikrobiologi itu apa kira-kira manfaatnya ya. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai mikroorganisme. Kalau tadi kita bahas tentang mikrobiologinya, ruang pengertian mikrobiologi itu apa, itu sudah. Kemudian ruang lingkup mikrobiologi yang dibahas dalam mikrobiologi itu apa saja sudah. Sejarah mikrobiologi juga sudah. Sekarang kita bahas mengenai mikroorganisme, ya, makhluk hidupnya. Nah, kita pahami dulu pengertian dari mikroorganisme ya. Jadi mikroorganisme itu merupakan makhluk hidup unik atau kecil atau mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa sehingga memerlukan alat bantu yang disebut sebagai mikroskop. Nah, mikroorganisme ini dibedakan menjadi dua ya, ada yang mikroorganisme patogen dan ada mikroorganisme non patogen. Mikroorganisme patogen itu adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit sehingga bisa merugikan. Sedangkan mikroorganisme non patogen itu adalah mikroorganisme yang menguntungkan ya, tidak menyebabkan penyakit. Nah, berdasarkan ukurannya mikroorganisme itu terbagi menjadi beberapa ukuran ya. Untuk ukuran bakteri itu satuannya ukurannya adalah mikron ya, dalam beberapa mikron. Sehingga ketika kita melihat sel bakteri dengan bantuan mikroskop cahaya pun itu sudah bisa. Nah, berbeda dengan virus ya. Virus untuk melihatnya kita harus dengan bantuan mikroskop elektron. Dengan menggunakan mikroskop cahaya, maka virus tidak akan terlihat ya. Nah, manusia ada di mana? Manusia di sini. Ya. Kemudian sel telur kita di mana? Sel telur manusia ini ya ukurannya. Untuk melihatnya dengan menggunakan mikroskop cahaya. Nah, kemudian terkait dengan sistem penamaan dari mikroba itu sama saja dengan sistem penamaan makhluk hidup dalam taksonomi nomenklatur ya. Jadi tersusun atas dua suku kata. Kata yang pertama menunjukkan genus, kata yang kedua menunjukkan spesies. Penulisan genus itu huruf awalnya adalah huruf besar. Sedangkan penulisan nama spesies itu huruf awalnya adalah huruf kecil. Ditulis dengan huruf miring ya, italik atau digaris bawahi. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai klasifikasi dari mikroba ya. Jadi berdasarkan sistem klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup di muka bumi ini terbagi menjadi 5 kelompok besar ya. Ada kelompok Monera, kemudian ada kelompok Protista, ada kelompok Fungi, kelompok Animalia sama kelompok Plantae ya. Nah, Monera itu merupakan makhluk hidup prokaryotik ya. Prokaryotik itu apa? Prokaryotik itu adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel.
ya. Sedangkan Protista, fungi, animalia, dan plante itu merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik. Eukariotik itu apa? Eukariot adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti sel. Nah, pembahasan tentang prokariot dan eukariot akan kita bahas pada tatap muka yang kedua, ya. Nah, contoh dari makhluk hidup pada kelompok atau kingdom Monera itu apa? Contohnya adalah bakteri, ya. Bakteri terbagi menjadi dua macam, ada Archaebacteria, ada Eubacteria. Apa bedanya? Archaebacteria itu adalah bakteri yang bisa hidup dalam kondisi yang ekstrim. Sedangkan Eubacteria itu adalah bakteri yang bisa hidup dalam kondisi yang normal saja. Contohnya apa? Archaebacteria atau bakteri yang bisa hidup dalam kondisi ekstrim. Misalnya adalah bakteri yang bisa hidup pada suhu yang sangat tinggi. Bakteri yang bisa hidup pada kadar asam yang sangat rendah. Bakteri yang bisa hidup pada kadar garam yang sangat tinggi. Nah, itu adalah contoh dari bakteri Archaebacteria. Sedangkan contoh dari bakteri Eubacteria itu adalah misalnya bakteri Bacillus, Escherichia coli, ya, itu adalah contoh dari bakteri yang bisa hidup dalam kondisi biasa-biasa saja, ya. Kemudian kingdom yang kedua itu ada Protista, ya. Protista di sini contohnya apa? Di sini ada yang namanya kelompok protozoa. Kemudian ada juga yang alga. Nah, yang terkait dengan manusia itu yang mana? Yang terkait dengan manusia karena biasanya sifatnya patogen itu adalah yang dari golongan protista. Ya, protista dari jenis yang protozoa. Sedangkan yang alga itu biasanya hanya dimanfaatkan untuk kosmetik, untuk makanan, ya, membuat agar-agar itu adalah yang biasa digunakan dari kelompok alga. Sedangkan yang dari golongan protozoa, protozoa di situ nanti terbagi menjadi 4 kelompok, ya. Di situ ada golongannya Pseudopodia, contohnya amoeba, kemudian ada golongannya flagellata, kemudian ada golongannya ciliata, dan ada dari golongannya sporozoa. Contoh dari sporozoa itu apa? Contoh dari sporozoa misalnya adalah penyebab dari malaria. Penyebab dari malaria itu adalah sporozoa, ya. Kemudian kingdom yang ketiga itu ada fungi, ya, jamur, ya. Jamur itu terbagi menjadi 3 kelompok, ya. Di situ ada jamur kamir, ya, istilahnya kita sebut sebagai kamir atau yeast. Kamir atau yeast itu merupakan jamur uniseluler, ya. Jadi untuk melihatnya itu kita butuh bantuan mikroskop. Kemudian ada yang namanya kapang atau mold. Contohnya apa? Contohnya adalah Rhizopus, jamur yang bisa memfermentasi atau membantu proses pembuatan tempe. Nah, itu adalah dari golongan kapang. Kemudian penicillium, nah itu adalah jamur dari golongan kapang yang bisa menghasilkan antibiotik berupa penisilin. Kemudian ada jamur yang terakhir, yang ketiga itu adalah jamur yang sesungguhnya, jamur yang biasa kita makan, ya. Ada jamur merang, ada jamur kuping. Nah, itu adalah contoh dari jamur yang sesungguhnya atau jamur sejati. Kemudian ada kingdom yang keempat itu ada kingdom animalia, itu adalah semua golongan dari hewan tingkat tinggi, dan golongan plante itu adalah semua golongan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, yang terkait dengan mikrobiologi itu yang golongan yang mana? Golongan yang ini, Monera, Protista, dan fungi. Kemudian golongan animalia itu apakah tidak ada yang terkait dengan mikrobiologi? Nah, pada umumnya yang golongan animalia, kingdom dari animalia itu hanya berfungsi sebagai vektornya saja. Misalnya apa? Misalnya lalat, kemudian tikus, kemudian nyamuk. Nah, itu termasuk ke dalam kingdom animalia. Mereka semua itu bisa jadi vektor penyakit yang disebabkan oleh
3 kingdom ini ada Monera, Protista, dan Fungi. Nah, ini adalah yang sudah saya jelaskan tadi terkait dengan ancestral prokaryot ya, terkait dengan bakteri. Jadi bakteri itu bagi menjadi archaea sama eubacteria. Nah, ini adalah contoh-contoh bakteri dari archaebacteria. Contohnya apa? Bakteri sulfur, ya, kemudian ada bakteri yang bisa hidup di lingkungan yang kadar garamnya tinggi atau ekstrim halofit. Kemudian bakteri yang bisa hidup pada kadar garam kadar metannya yang sangat tinggi. Nah, sedangkan bakteri eubacteria atau bakteri yang biasa-biasa saja itu dikelompokkan menjadi bakteri gram positif, bakteri gram negatif, ya, bakteri cyanobacteria dan sebagainya. Nah, jadi klasifikasi mikroba secara umum itu apa saja? Jadi ada bakteri, kelompok Monera, kemudian ada protozoa, ya, kelompok Protista, dan ada fungi, ya, kelompok jamur, ya. Jadi sudah saya jelaskan tadi, kalau mikroba yang dibahas itu ada pada 3 kingdom ini tadi, ya, Monera, Protista, dan fungi. Nah, selanjutnya virus. Virus itu masuk ke dalam kategori yang mana, ya? Di sini tadi belum tidak ada virus, ya. Kira-kira virus itu masuk dalam kategori yang mana, ya? Apakah yang Monera, Protista, fungi, animal, atau plante? Ya. Nah, ternyata virus itu tidak dapat digolongkan ke 5 kingdom tersebut. Alasannya itu apa? Karena suatu makhluk hidup itu dikatakan makhluk hidup ketika di dalam tubuhnya itu tersusun minimal atas satu sel, ya. Satu sel itu tersusun atas inti sel, sitoplasma, membran sel, organel-organel sel, ya. Nah, satu sel ini bisa disebut sebagai satu makhluk hidup. Sedangkan virus tubuhnya itu hanya tersusun atas DNA dan protein yang mengelilingi saja disebut sebagai kapsid, ya. Jadi dia tidak punya komponen inti sel, sitoplasma, membran sel, dan organel-organel sel. Nah, oleh sebab itu virus ini tubuhnya tidak tersusun oleh satu sel pun. Karena tidak tersusun atas satu sel pun, maka tidak bisa diklasifikasikan sebagai makhluk hidup. Nah, virus itu tubuhnya hanya tersusun atas materi genetik saja, DNA atau RNA saja, kemudian dilingkupi oleh kapsid, ya, itu saja. Nah, selain itu, virus itu merupakan parasit obligat. Jadi dia itu untuk bisa tumbuh dan bereproduksi butuh inang atau host makhluk hidup yang mutlak, ya. Jadi dia tidak bisa dibiarkan di laboratorium menggunakan agar di cawan Petri seperti bakteri itu tidak bisa. Jadi mutlak memerlukan makhluk hidup sebagai hostnya atau inangnya. Nah, ketika dia berada di luar tubuh host, maka virus itu berbentuk kristal. Jadi dia akan berbentuk atau memiliki sifat seperti benda mati. Nah, hal inilah yang membuat para ilmuwan, ya, tidak mengkelompokkan virus itu masuk ke dalam kelompok makhluk hidup, ya. Jadi biasanya makhluk ilmuwan itu menyebutnya sebagai agent infeksi, ya, bukan makhluk hidup. Nah, selanjutnya terkait dengan mikroba dan timbulnya penyakit. Nah, sebenarnya mikroba itu dapat kita temukan di semua tempat, ya. Bisa ada di tanah, di lingkungan akuatik, di udara, di makanan. Akan tetapi meskipun kita tahu kalau di situ tuh ada mikroba, kita itu tidak akan pernah sesungguhnya itu tidak akan pernah sadar kalau di situ tuh ada mikroba sampai mikroba itu membuat atau menginfeksi kita atau membuat suatu masalah yang ada pada tubuh kita, membuat masalah terhadap tubuh kita, ya. Sampai ketika si mikroba itu tidak berulah,
maka kita itu tidak akan sadar, mungkin kita itu akan lupa kalau di sekitar kita itu sebenarnya ada mikroba ya. Jadi di permukaan kulit kita semuanya itu ada mikroba ya, di tangan kita, kemudian di pipi, di dalam mulut, di organ kelamin kita, semuanya itu ada mikrobanya ya. Nah, sebenarnya sampai kita terlahir ya, jadi di dalam kandungan ibu sampai kita terlahir, sampai semenjak kita terlahir itu kita dalam kondisi yang bersih ya, tidak ada mikroba satupun. Nah, tetapi pada saat proses persalinan ya, entah itu melalui proses seksio atau spontan ya, secara normal. Nah, bersama dengan itu maka mulailah terjadi kontaminasi pada tubuh kita ya. Jadi sebenarnya pada saat kita dalam kandungan, kita itu tidak memiliki satu mikroba pun di tubuh kita ya. Mikroba didapat kita ketika proses persalinan ya. Nah, mikroba itu masuknya ke tubuh kita itu melalui apa, ya? Jadi masuknya itu melalui 3 sistem ini. Sistem pernafasan, sistem pencernaan, atau kontak kulit ya. Jadi kita itu tidak sengaja menghirup udara yang kotor yang di dalamnya ada mikrobanya. Kemudian tidak sengaja termakan mikroba bersama dengan makanan atau ketika kita pertama kali minum ASI ya, itu bisa saja. Kemudian kontak kulit ya. Nah, jadi mikroba itu masuk kontak dengan manusia melalui bermacam-macam media penularan, antara lain entah itu melalui pangan atau makanan, ya, melalui air minum, udara, melalui binatang, vektor misalnya lalat yang hinggap di sini kemudian pindah hinggap ke sana, atau bisa melalui kontak antar manusia ya, dari kulit ke kulit. Nah, sudah selesai untuk materi pendahuluan. Mungkin ada yang ditanyakan.